Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke, jumpa lagi dengan Ruang Mimpi. Setiap orang punya mimpi, setiap mimpi harus diwujudkan. Nah, kita sesuai komitmen dari kemarin, kita akan mengundang lewat panitia pemilihan RW 10 calon RW 10 untuk periode 2022-2025. Ya, tergantung nanti kesepakatan apa ngambil yang 3 tahun atau yang 5 tahun. Tapi intinya kita akan ngobrol sedikit banyaknya terkait profil dari calon yang kemarin kan nomor urut 1, terus malam tadi juga nomor urut 2. Nah, pagi ini kita kedatangan dari nomor urut 3. Nah, secara pribadi memang saya sudah kenal, tapi mungkin warga semua khususnya di RW 10 atau mungkin umumnya di Desa Wakan Petei bahasa Sunda namanya hongaran tamu rupa, gitu. Jadi tahu nama tapi nu mana sih gitu, yang mana sih orangnya. Nah, kita akan ngobrol singkat kira-kira kenapa sih mencalonkan menjadi ketua RW 10 Desa Wakan Petei. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan beliau. Nah, Pak, silakan perkenalkan nama terus kegiatan sehari-hari, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carawan Setiawan. Saya lahir nun jauh di sana, Ciamis. Wih, Ciamis, Pak. Ciamis. Waduh. Water sweet teman bahasa Inggris. 20. Ya, umur saya lumayan lah, udah menginjak 53 tahun sampai detik ini. Istri 1, anak saya 2. Alhamdulillah udah selesai pendidikan strata 1. Dan saya kerja sehari-hari sebagai guru di MTS Ibnu Jamal. Oh, ngaulang gitu bahasa Sunda namanya. Sekaligus penanggung jawab di sekolah tersebut. Maksudnya kepala sekolah gitu, Pak? Iya. Oke, siap. Selain itu, Pak, lain di lingkungan di mana gitu, di luar bisnis gitu? Tidak, fokus di ngajar dan mengelola sekolah. Mendidik aja. Jadi Pak Carwan ini sebagai pendidik dan kepala sekolah gitu banyak. Insyaallah. Siap. Nah, kenapa sih, Pak? Apa misalkan di ojok-ojok ya, Pak, ku warga pacaran masuk jadi calon, atau memang kesadaran sendiri, dukungan dari keluarga, dari tetangga dan sebagainya? Ini motivasinya apa sih, Pak? Alhamdulillah pada dasarnya dari hati yang paling dalam. Mungkin tidak berpikiran untuk dicalonkan jadi ketua RW. Tapi berkat dukungan tokoh dan masyarakat, saya didorong untuk maju sebagai calon ketua RW periode 2022-2025 tadi. Dan akhirnya dengan rembukan, dengan keluarga, dan dalam hati juga yang paling dalam, saya pengen mengabdikan diri di masyarakat. Untuk memajukan lingkungan kami, khusus RW 10. Mudah-mudahan dengan dukungan dari tokoh-tokoh dan masyarakat, saya bisa menjadi salah satu tokoh yang bisa membangun lingkungannya. Itu motivasi yang paling dalam saya. Dari pihak keluarga mendukung itu, Pak, atau Pak abdi kayak jadi ibu PKK itu? Kalau dari awalnya tidak lah, karena mungkin istri saya juga punya kegiatan lah, capek gitu mungkin mengajar anak-anak sore, berkegiatan di luar itu. Tapi mungkin dengan saya mengemukakan motivasi saya, ingin mengabdi di masyarakat, akhirnya luluh juga. Untuk bisa ikut sama-sama. Karena apa artinya suami tanpa dukungan istri di belakangnya gitu loh. Tidak akan berhasil. Kalaupun jadi pejabat apapun tanpa dukungan istri yang 100%. Saya juga berterima kasih kepada istri saya. Berarti yang jomblo harus segera beristri biar dapat dukung. Oke, Pak. Selanjutnya kira-kira apa sih, Pak? Tadi kan ada keinginan motivasi
apa sih sebenarnya yang ingin dibangun, dikembangkan di RW 10? Mungkin ini terkait visi misi lah Pak, itu kira-kira lah keren mah. Terima kasih. Saya melihat, mengamati, bahkan saya sebelumnya juga pernah aktif di lingkungan RW. Sewaktu dulu RW-nya Pak Acep Anang, saya menjadi ketua karang taruna ya. Udah terjun, bahkan saya telah menjadi RT 4, sedikit banyak telah bergabung dan paham lingkungan RW 10. Berbekal dari pengalaman itu, insya Allah saya udah tergambar dan bermimpi untuk memajukan RW 10 dengan moto bekerjalah dengan senang hati. Bekerja saya. Yang kedua, untuk visi saya, sambil ngopi Pak, saya ngopi nih, aduh. Pengen menjadikan masyarakat yang tangguh dan bermartabat gitu. Karena ketangguhan dan martabat punya harga dari itulah. Itu salah satu titik bagi kita bagaimana kita melangkah ke depan gitu loh. Dan akan diwujudkan dengan visi, salah satunya yang pertama meningkatkan pelayanan publik dan membangun pelayanan administrasi berbasis teknologi dan informasi. Jadi berbasis IT berarti. Berbasis IT. Karena zaman sekarang ini seseorang bisa dikatakan maju kalau menguasai teknologi. Salah satunya seperti ini. Kegiatan Pak streaming ini sangat bagus. Siap. Ini salah satu teknologi. Kami akan mengembangkan pelayanan publik ke depan sedikit demi sedikit berbasis teknologi, berbasis informasi. Kalau tidak begitu ketinggalan zaman. Nanti kita salah satunya mengemukakan pendapat, mengajukan hal-hal itu ke RT, ke RW-nya berbasis aplikasi. Udah tidak engkig lagi ke depan, karena sekarang juga dilihat di dunia sekarang ini semua udah berbasis teknologi. Kalau kita tidak berbasis teknologi, ketinggalan zaman gitu. Saya akan mencoba membangun itu di masyarakat, merubah yang tadinya manual sedikit-sedikit dengan keilmuan dan tenaga ahli yang kita punya, memaju ke berbasis teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuh kembangkan potensi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Kami menganalisa di masyarakat, khususnya di RW 10 itu punya potensi ekonomi. Dan mungkin belum kita sentuh secara maksimal gitu. Kalau toh nanti saya terpilih, awal saya akan mencoba menata aset-aset warga RW 10 yang bisa dikembangkan secara ekonomi untuk kemajuan warga RW 10. Mungkin ini yang belum. Dari potensi kita itu kan kita akan melihat imbasnya ke perekonomian masyarakat, khususnya RW 10 gitu. Itu yang belum dilihat. Ya. Memberdayakan Karang Taruna, memberdayakan warga. Ya, saya melihat potensi Karang Taruna kita sangat banyak sekali. Mungkin masih ada juga beberapa orang yang belum kerja karena belum ada kesempatan kerja itu. Karena belum punya keahlian. Di sana dengan adanya tokoh-tokoh, wabil khusus adanya Pak Dewan di RW 10 akan meminta bagaimana menciptakan Karang Taruna itu dididik, diberi pelatihan, ya, diberi kemampuan untuk mencari kerja, bahkan wabil khusus menciptakan lapangan kerja. Itu yang belum mungkin. Betul. Ya, itu cita-cita saya untuk apa? Ujung-ujungnya meningkatkan ekonomi juga dari ekonomi di sana. Itu yang kedua. Itu mengangkat dari Karang Taruna. Kenapa? Ke pemuda, karena negara ini akan maju oleh pemuda. Kalau kita yang tua-tua paling cuma mendorong saja. Makanya dengan motivasi lah gitu ya, tokoh di masyarakat, dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat, dengan adanya Pak Dewan, nanti saya pengen merembuk apa saja sih yang diadakan untuk pelatihan. Bisa saja dari komputerisasi, bisa saja dari menjahit, bisa saja dari sudut ekonomi yang lainnya, pertanian,
Itu dengan dukungannya itu insya Allah sedikit demi sedikit perekonomian warga dan anak-anak yang belum kerja bisa punya modal untuk mencari kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Siap. Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, di bidang agama, pendidikan dan ekonomi dan kesehatan. Karena 3 faktor seseorang bisa dikatakan maju kalau 3 faktor itu bisa tercukupi. Yang pertama dari pendidikan, ya, yang kedua dari kesehatan, itu akan menumbuh kembangkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin dari keagamaan kita punya DKM, nanti kita kerjasama dengan DKM. Bagaimana anak-anak kita dididik. Kami di pengelola lembaga di Ibu Jabal itu bisa bekerja kolaborasi antara DKM, ke-RW-an dan Yayasan Ibu Jabal, karena ujungnya untuk masyarakat. Ya, sekarang dari pendidikan, apalagi kami sebagai pengelola pendidikan, khususnya di Yayasan Pendidikan Mu'adz bin Jabal di sana, cara kami pengelola di sana bahkan memberi kesempatan kepada putra-putri RW 10 untuk bersekolah di lembaga kami. Tidak usah jauh-jauh dari segi ekonomi, akan mengirit ekonomi. Bahkan kepada siswa putra-putri yang notabene yatim dan piatu, bahkan dari segi kemampuan ekonominya kurang, saya bisa menggratiskan untuk bersekolah di lembaga kami. Itu artinya untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan mutu di sana, sumber daya manusia, supaya berdaya saing. Tuh, siap. Apalagi yang selanjutnya dari segi kesehatan, sangat penting sekali kesehatan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, tidak kalau dari manusia itu tidak paham dengan kesehatan. Insya Allah mungkin saya kerjasama dengan pihak puskesmas, mungkin dari kerjasama dengan pihak desa. Jadi istilah nama kudu sehat. Sehat komo, sehat jasmani, rohani gitu. Karena nanti di sana ada keagamaan, ada pendidikan, ada kesehatan. Jadi sehat jasmani dan rohani untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Itu hal-hal yang saya ungkapkan, beberapa contoh saja. Lebih banyaknya nanti banyak lagi yang mungkin digali potensi-potensi bagaimana memajukan masyarakat RW 10 khususnya. Saya pikir semua calon yang mau menjadi RW di RW 10 punya tujuan yang sama, pengen memajukan masyarakat RW 10 khususnya. Makanya nanti bergandeng-gandeng bersama-sama, siapapun yang menjadi, itu pilihan kita, pilihan masyarakat. Betul. Kita dukung bersama. Jadi siapapun dari 3 calon ini harus siap kalah intinya. Harus siap kalah. Menang mah pasti siap. Harus siap kalah dan mendukung yang menang. Betul. Itu tujuan saya. Ada lagi Pak visi misinya? Di bidang ini ada nggak pembangunan fisik? Pembangunan gitu? Insya Allah mungkin dari bidang pembangunan saya sudah merencanakan. Kalau toh saya dipercaya oleh masyarakat dan dikabulkan oleh Allah memimpin RW 10, saya akan rencana awal saya akan mencoba melihat pendapatan asli RW. Woi, baru mendengar, saya kira itu pendapatan asli desa unggul ya. Ada kan kalau di sekolah ada RKS, PAD kalau ujung-ujungnya lah. Ini pendapatan asli RW. Harus kita lihat bagaimana kita mengelola keuangan itu secara transparan. Harus semua tahu. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu RKAR, RW ya, rencana kerja RW. Dari mana pendapatan kita? Kita hitung selama 1 tahun. Kita rapatkan dengan RT RW, dengan pengurus. Ini kita bangun jarak menengah pendeknya apa, menengahnya apa, jarak jangka panjangnya apa. Itu nanti baru kita berjalan. Tidak diwang-wang begitu loh.
Kalau diwang-wang itu tidak akan berjalan dengan Jadi baik. ada perencanaan. Harus bagaimanapun sesuatu hal harus direncanakan dengan baik, dengan persetujuan tokoh, dengan persetujuan RT RW dan pembantu-pembantu saya khususnya. Itu baru kita bisa berjalan. Ya, itu rencana kami sebelum kita melangkah gitu lebih jauh. Siap. Nah terakhir nih Pak, mohon minta dukungannya deh dari Bapak kepada warga RW 10 Pak. Tanggalnya berapa gitu untuk pemungutan suara. Jadi kampanye minta dukungan lah gitu istilahnya. Dengan rendah hati saya memohon kepada seluruh warga RW 10, saya memohon dukungannya untuk memilih nomor 3 pada calon RW 10 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022. Berarti ya bentar lagi. Berarti tinggal 2 hari lagi ya. Jumat Sabtu 3 yang Minggu. Kamis Jumat Sabtu 3 hari lagi. Itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Dewan, kepada reng-rengan panitia pelaksanaan pemilihan RW yang telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilihannya dengan berbagai konsekuensi. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami secara pribadi meminta dukungan kepada sekali lagi kepada seluruh warga RW 10 untuk menjadi RW periode 2022-2025. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kami. Amin. Perbincangan ini sebenarnya saya pingin lama, tapi ya keterbatasan waktu, Pak Carwan juga mungkin ada kegiatan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kenapa dari kemarin kita pingin ngobrol dengan para calon RW 10, justru tadi berkenan kita punya teknologi, kenapa enggak kita siarkan, walaupun mungkin pada prinsipnya saha nontonan, tapi paling tidak ini sebagai dokumen digital yang masyarakat bisa lihat di kemudian hari, bisa ditagihkan gitu Pak. Gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, nanti juga mudah-mudahan hari Minggu kita juga akan live streaming di TPS. Jadi jangan hanya TV-TV nasional gitu kan. Sekelas desa saya mau streamingkan apapun kegiatannya, termasuk nanti pemilihan di RW 10 gitu kan. Nanti dikabarkan kepada masyarakat seperti apa jalannya pemilihan, juga kita akan live streamingkan. Mudah-mudahan sih nanti panitia bisa bikin deklarasi pemilih biasanya pemilih damai kan gitu. Itu juga bisa jadi contoh terbaik bagi masyarakat di lingkungan paling bawah di tingkat RW. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, warga semua, tadi sedikitnya mungkin juga ada pencerahan terkait dari calon urut nomor 3 Bapak Carwan. Jadi mudah-mudahan justru kami Pak dengan seperti ini pingin mendorong partisipasi masyarakatnya tinggi. Dia mau memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu rahasianya ada di bilik suara, mangga gitu. Yang tahu mungkin bilik suaranya, cocolokna jeung diri pribadinya, tapi justru kami ingin mendorong dari DPT yang ada itu minimal 100% lah datang semua gitu. Artinya justru demokrasi ini berarti masyarakat tertarik gitu Pak untuk berbondong-bondong. Nah, sesuai harapan tadi Bapak minta dukungan, ya itu mangga kembalikan lagi kepada masyarakat yang ada di RW 10. Jadi terima kasih kepada Ruang Mimpi, para penontonnya, mudah-mudahan sehat selalu ya, selalu menjaga prokes dan sebagainya, dan selalu ingat bahwa setiap orang punya mimpi dan setiap mimpi harus diwujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.